Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Kali ini saya berada di kota Batam, tepatnya di daerah Batam Center di Simpang Kara. Saya berangkat bermula dari Simpang Kara. Nah, ini simpangnya, yang sebelah kanan ini merupakan Kara Industrial Park dan Kamo Industrial Park ya. Dan ini saya berada di Jalan Ahmad Yani. Salah satu julukan kota Batam adalah kota industri. Tentu saja hal tersebut tidak berlebihan ya jika diberikan kepada Batam. Sejak Batam bertransformasi menjadi kawasan industri, kemunculan beraneka rupa industri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan yang dialaminya. Dan sebagai daerah industri disematkan ke kota Batam itu dimulai pada dekade tahun 70-an. Dengan tujuan awal menjadikan kota Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 73, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita di waktu itu ya. Oke, di depan sebelah kiri nampak ada gedung pencakar langit ya, menjulang ada beberapa ya, baru ada 4 gedung ya untuk saat ini. Dan ini merupakan Pollux Habibie Messedat ya, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau, yang merupakan kerjasama antara PT Pollux Property Tbk dan keluarga biji Habibie melalui perusahaan patungan PT Pollux Barelang Mega Superblok mengembangkan Mega Superblok Pollux Habibie di atas lahan seluas 9 hektar. Dan proyek multifungsi ini dibagi menjadi 4 tahap yang meliputi 11 gedung pencakar langit yang terdiri dari 8 tower apartemen sebanyak 6.500 unit, 1 hotel, 1 rumah sakit internasional, mall, pertokoan, dan 1 gedung perkantoran dengan rencana ketinggian 100 lantai. Wow, dan ini akan menjadikan gedung tersebut menjadi gedung tertinggi mungkin se-Indonesia ya nanti ya. Dan untuk tahap pertama ini telah dibangun 4 tower apartemen ya dengan total 2.590 unit, kemudian mall 2 lantai dan 113 unit ruko dengan total semi gross floor area sekitar 149.387,86 meter persegi. Pollux Habibie Messedat ya, ini mengusung konsep for quality life yang memadukan 3 elemen, yaitu manusia, infrastruktur, dan ekologi, di mana interaksi antara manusia dan lingkungan menjadi komponen utama yang diperhatikan dalam membangun Pollux Habibie Messedat ini. Proyek ini akan mengacu pada kemajuan kota berstandar Jerman yang dapat dilihat dari komposisi bangunan yang saling terintegrasi dan merupakan hasil dari visi Habibie untuk mewujudkan kota vertikal terintegrasi yang terinspirasi oleh standar kemajuan Jerman. Oke teman-teman, tadi di sebelah kiri terlewat sedikit ya, itu ada kantor Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 4, merupakan satuan pelaksana pasukan Marinir 1 yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pertahanan pangkalan TNI Angkatan Laut serta melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok Lantamal 4 Batam, dan dalam operasionalnya bertanggung jawab penuh kepada dan Lantamal 4 Batam. Oke, selain dunia industri, Batam juga sekarang sudah merambah ke dunia pendidikan ya. Salah satunya di sebelah kanan itu merupakan kawasan Sekolah Harapan Utama Batam. Adalah sekolah swasta di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk SMK-nya sendiri ada 3 jurusan ya, yakni jurusan Teknik Informatika dan Komunikasi, jurusan Akuntansi, dan jurusan Akomodasi Perhotelan. Oke, di depan sebelah kiri ada PS Store ya, itu merupakan akronim dari Putra Siregar. Yang mana Putra Siregar ini memiliki bisnis toko handphone yang dikenal nama PS Store, dan bisnis ini telah sukses dan memiliki banyak pelanggan ya. PS Store sendiri menawarkan berbagai jenis handphone terbaru dengan harga yang kompetitif dan pelayanan cepat ya. Ini merupakan salah satu
toko handphone yang ada di kota Batam. Di sebelah kiri ini merupakan deretan ruko-ruko dalam kawasan Ruko Palm Spring, dan di belakang ruko-ruko ini terdapat satu perumahan dengan nama yang sama, yaitu perumahan Palm Spring. Palm Spring ini masuk ke Kelurahan Baloi di Kecamatan Batam Kota. Oke, dan di depan ini merupakan simpang 4 atau perempatan ya, dan kita namakan juga dengan simpang Gelael karena di sebelah kiri kita ini ada satu minimarket namanya Gelael. Simpang ini kalau arah lurus itu merupakan arah ke Batu Ampar dan Nagoya, sedangkan kalau ke kiri arah ke Sekupang, dan kalau ke kanan itu kembali ke Batam Center. Oke, dari sini kita ambil lurus menuju arah ke Nagoya ataupun Batu Ampar ya. Nampak di depan sebelah kanan ya, yaitu ada gedung, itu merupakan gedung BNI. Oke teman-teman ya, ini kita sudah masuk ke area Sungai Panas ya, wilayah Sungai Panas atau kita namakan juga dengan Sei Panas. Seperti hal di beberapa daerah di Indonesia seperti Tanjung Pinang, kemudian di daerah Melayu ataupun di daerah seperti Kalimantan, sungai ini kita namakan juga dengan Sei ya. Jadi ada istilah sungai itu dipanggil dengan Sei. Nah, sekarang Sungai Panas atau Sei Panas ini merupakan nama kelurahan yang ada di Kecamatan Batam Kota Batam ya, Kepulauan Riau. Luas wilayah kelurahan ini lebih kurang 2,47 km persegi. Secara demografi, Kota Batam memang dikenal sebagai salah satu kota yang multikultural di Indonesia ya. Kemajemukan masyarakat terlihat dalam identitas warga termasuk etnis dan agama kepercayaan. Masyarakat Kota Batam dan termasuk di Kecamatan Batam Kota didominasi oleh suku Melayu, Batak, Tionghoa, Minangkabau, dan juga Jawa. Ada juga kelompok etnis lain seperti Bugis, Nias, Timor, Sunda, Minahasa, Bali, dan lainnya. Dan bahasa yang digunakan di daerah Batam ini umumnya adalah bahasa Indonesia, juga bahasa Melayu Batam, dan juga bahasa lainnya seperti Batak yang kebanyakan adalah Batak Toba, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jawa. Pekerjaan warga Batam didominasi oleh karyawan swasta dan buruh, juga banyak yang merupakan pedagang, nelayan, tenaga medis, pegawai negeri sipil atau PNS, dan pekerja kantoran lainnya seperti perbankan dan sebagainya. Nah, itu Simpang Kuda ya. Di sebelah kanan tadi itu ada patung kuda putih, dan untuk daerah Sungai Panas ini memang terkenal adanya simpang kuda tersebut ya. Jadi kita namakan juga dengan Simpang Kuda, yang mana kalau jalan yang ke arah kanannya itu arah ke Bengkong. Oke, di depan ini ada satu persimpangan ya, ke kiri dan lurus ya. Kalau kita ke kiri itu arah nantinya bisa tembus ke arah airport dan juga Batam Center ya. Dan yang lurus ini arah ke Nagoya, Batu Ampar. Di depan ini merupakan terowongan Pelita ya, dan di atas terowongan ini jalan yang dari arah airport menuju ke Batu Ampar. Dan peningkatan ruas jalan arteri yang menghubungkan Batu Ampar hingga Batu Besar tersebut sepanjang 20 km itu merupakan masuk ke salah satu proyek strategis nasional yang telah rampung dilaksanakan di tahun 2023 yang lalu. Kota Batam yang dikenal sebagai gerbang perdagangan bebas di Indonesia terus berbenah diri dari waktu ke waktu. Sejumlah proyek infrastruktur strategis kemudian digarap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Batam dengan daerah di Indonesia serta negara lain seperti Malaysia dan Singapura.
Kalau kita baca di beberapa artikel, perekonomian Singapura yang maju ditopang oleh sektor perdagangan dan industri. Sektor perdagangan dan industri membuat negara ini menjadi negara yang maju, bahkan Singapura termasuk dalam negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Beragam pembangunan infrastruktur yang telah dan sedang dikembangkan di Pulau Batam ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian Batam. Dan untuk kedepannya tentu kita berharap semoga Batam bisa mengejar kemajuan perekonomian Singapura sebagai kota perdagangan dunia. Oke, kita lihat pemandangan langit yang cukup indah banget ya. Dan di depan kita nampak juga matahari mulai terbenam ya, atau sunset. Ini kalau kita ngelihat sunset di Batam, salah satunya di daerah Harbour Bay cukup bagus ya. Di situ ada namanya Promenade Harbour Bay ya. Kalau kita ngelihat sunset pas banget ya. Jadi seolah-olah matahari itu terbenam masuk ke lautan. Di sebelah kiri ini merupakan Masjid Al-Falah Pelita Kota Batam ya. Dan di depan ada satu pertigaan. Kalau arah ke kanan itu menuju ke Seraya ya. Nah, ini kita lurus menuju arah Nagoya dan juga Batu Ampar. Nah, ini kita sudah mau masuk ke kawasan Nagoya. Nagoya sebetulnya adalah julukan warga Batam untuk Kecamatan Lubuk Baja di Kota Batam ya. Jadi nama kecamatannya bukan Kecamatan Nagoya tapi Kecamatan Lubuk Baja. Cuman warga Batam biasa menamakan Nagoya ini Lubuk Baja ini dengan Nagoya. Di sebelah kiri kita ini AI Hotel Nagoya ya. Ini merupakan hotel bintang 4 di Kota Batam. Lokasi AI Hotel Batam ini menjadikan hunian ideal bagi wisatawan yang menganggap kenyamanan sebagai suatu keharusan, di mana menikmati kedekatan menginap di Pulau Indah dekat dengan Bukit Nagoya yang mudah diakses dari bandara dan ferry terminal. Dan berdekatan dengan hotel tersebut ada juga Mall Nagoya Hill, dan juga yang barusan kita lewati itu Nagoya Hill Hotel. Itu merupakan hotel bintang 4 juga ya. Ini sudah menjadi kawasan yang benar-benar ramai ya untuk Lubuk Baja atau Nagoya ini. Dan biasanya di minggu ketiga ya kalau nggak salah di sini sering diadakan untuk Car Free Day ya, untuk kawasan ini sekitar Nagoya atau Lubuk Baja ini. Oke, kita lanjut, kita menuju ke arah pertokoan Nagoya Lama ya. Di depan kita ada perempatan yang mana jalan yang arah ke kiri itu arah ke Sekupang Batam Center, dan arah yang ke kanan arah ke Batu Ampar. Nah, yang untuk yang lurus ini merupakan arah menuju pusat pertokoan Nagoya ya, dan juga bisa ke arah Batu Ampar juga. Oke, kita sekarang masuk ke Jalan Imam Bonjol ya ini ya. Sebelumnya ruas jalan ini, Jalan Imam Bonjol ini merupakan ruas jalan yang dipenuhi dengan hotel-hotel bintang 4 ya, seperti yang sebelah kanan yang warna krem, yaitu dulu namanya Hotel Goodway, namun saat ini belum beroperasi kembali. Dan di depan sebelah kiri pun ada Harmony Hotel. Nah, yang ini sama belum beroperasi kembali ya. Jadi yang beroperasi untuk Harmony ada 2 ya saat ini, di dekat Tamrin City dan juga satunya di Batam Center. Nah, di belakang Harmony Hotel ini ya, ini ada dikenal dengan Kampung Bule ya di Batam ini. Oke teman-teman, ini di sebelah kanan itu ada Masjid Baitul Syakur ya, atau Masjid Daya Baitul Syakur yang pertama kali dibangun di tahun 1980-an. Nah, menurut sejarahnya sebelum berada pada lokasi saat ini, Masjid Daya Baitul Syakur sudah ada dan pernah dibangun tidak jauh dari lokasi yang sekarang.
Masjid tersebut dahulunya dibangun menggunakan bangunan kayu pada tahun 1986 sampai 1988. Sebelum didirikan, lokasi Masjid Raya Baitul Syakur tersebut merupakan daerah perbukitan. Dan sejak dibangun di sekitar masjid ini memang sudah ada 7 makam tua yang belum diketahui identitasnya katanya ya. 7 makam keramat tersebut terletak di dalam kawasan masjid dan kini sudah diperbaharui sehingga lebih indah jika dibandingkan dengan bentuk aslinya. Adapun makam-makam tersebut diperkirakan sudah berusia 200 tahun lebih. Di depan nampak ya sunset ya, indah banget ya, dan ini mungkin sebentar lagi mau maghrib. Ini berarti kita mengarah ke arah barat ya. Dan kita sekarang berada di Sungai Jodoh atau Sei Jodoh, merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam ya. Luas wilayah kelurahan ini adalah lebih kurang 2161 km persegi. Di depan ini ada simpang ya, ke kiri arah ke Batam Center atau airport, ke kanan ke Batu Ampar. Dan ini yang di sebelah kiri nampak ya ada bangunan yang warna krem, barusan itu merupakan Pacific Hotel, hotel berbintang 4 di Kota Batam. Kita ambil arah yang ke Batu Ampar dan nanti di depan ada gerbang Harbour Bay. Kita akan masuk ke kawasan Harbour Bay. Ini kita masih berada di Kecamatan Batu Ampar ya. Jadi Batu Ampar ini adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, yang mana Kecamatan Batu Ampar ini berbatasan langsung dengan Selat Melaka dan negara tetangga Singapura. Luas wilayah kecamatan ini adalah 11,19 km persegi. Oke, sekarang kita masuk ke kawasan Harbour Bay ya, dan ini merupakan kawasan terpadu. Kalau saya tak silap, pemilik Harbour Bay ini adalah Pak Hartono ya. Beliau ini pengusaha sekaligus pemilik kawasan dan pelabuhan khusus Harbour Bay Batam. Oke, kita sudah masuk ke kawasan Harbour Bay ya. Yang di sebelah kiri ini pertokoan ya atau ruko-ruko, dan yang di sebelah kanannya ini sebelumnya merupakan mall, namanya Harbour Bay Mall ya. Namun saat ini sepertinya mall ini sudah dialihfungsikan menjadi hotel ya, karena di depannya ada Swiss Bell Harbour Bay, nanti akan nyambung sampai ke yang bekas mall tersebut ya. Kawasan Harbour Bay ini merupakan kawasan yang terintegrasi ya, dari mulai ferry terminal, kemudian hotel, apartemen, restoran, kemudian baik itu restoran seafood, restoran makanan biasa, dan juga sekarang yang lagi viral atau sering banyak dikunjungi orang ke arah Harbour Bay ini ada namanya Promenade ya, Promenade Harbour Bay, di mana di situ memang khusus untuk para pejalan kaki, dan tiap sore itu ramai sekali orang yang ingin melihat sunset ya. Dan untuk video mengenai sunset yang di Promenade saya sudah bikin di video sebelumnya di yang ini nih ya. Oke, nanti bisa diklik di video yang itu. Nah, di depan sudah nampak ya, dan ini laut ya. Itu yang di sebelah kiri di depan itu merupakan perkampungan Tanjung Uma ya, dan di sebelah kanannya ini merupakan seafood restoran. Ini Weiwei ya, ada Weiwei Seafood Restaurant, kemudian di sampingnya ada Bay City Seafood Restaurant ya. Dan yang di depan itu bangunan merupakan hotel dan juga apartemen ya. Ini kita balik lagi, lihat sebelah kanannya ini merupakan ruko-ruko juga ya, dan disinilah untuk ferry terminal yang akan menuju ke Singapura dan juga ke Johor Bahru ya, namanya ferry terminal Harbour Bay. Sebelumnya tempat check-innya ada yang sebelah kiri ini, namun sekarang
dipindahkan ke area dekat dengan Hotel Marriott ya, di daerah situ nanti. Nanti kita akan lewati ke arah sana. Oke, kita lanjut berkeliling di kawasan Harbor Bay ya, merupakan kawasan yang terintegrasi mulai dengan tempat makan, hotel atau apartemen, kemudian tempat hiburan dan juga tempat jalan santai ya, semuanya ada di sini ya. Ini yang di sebelah kiri yang warna krem ya, itu merupakan Galaxy KTV and Entertainment, dan di sebelahnya yang warna hijau yang barusan itu Hotel Jazz atau Jazz Hotel ya. Dan kita akan masuk ke arah kiri sini ya. Nah, kita bisa lihat pemandangannya pun sudah mulai bagus nih. Di depan ada sunset, sudah mulai turun ya mataharinya ya. Dan di depan yang bangunan warna biru itu di samping kiri itu merupakan Marriott Hotel ya. Yang di sebelah kanan nih ada seperti tenda-tenda, sepertinya hari ini lagi ada acara ya. Dan yang sebelah kiri ini mall, dan di atasnya merupakan apartemen, dan di depannya itu kalau kita masuk itu merupakan ferry terminal, yang mana ferry dari sini itu bisa ke Singapura dan juga ke Johor Bahru. Johor Bahru ada 2 terminal ya, Situlang Laut dan juga Putri Harbor. Dan yang di depan ini yang tadi kita lihat itu merupakan Batam Marriott Hotel Harbor Bay, merupakan hotel bintang 5 di Batam. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu untuk video jalan-jalan kita hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling ya, biar tidak ketinggalan untuk destinasi-destinasi selanjutnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.